وأمتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة من الرحمة والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يجمعنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين ويفتح علينا فتوح العارفين ويكتبنا في ديوان السادة الأولياء والصالحين ومولى أسلاف من ورجال الصالحين في بيت الهدى نوينا ما قصر رسلنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Melanjutkan pembahasan yang lalu, setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Syekh Muhammad Al-Khudhari melanjutkan kitabnya menjelaskan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk kepada pembahasan ar-radha, menyusui. Kemudian beliau mengatakan wa kana min adatil Arab, kebiasaannya orang Arab itu dulu, orang Arab Quraisy dulu itu kebiasaannya mereka mencari orang-orang yang menyusui anaknya. Jadi asyraful Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy dulu itu anaknya biasanya disusui oleh orang lain. Jadi yang nyusui bukan istrinya, terutama yang pembesar-pembesar, orang-orang yang punya tokoh-tokoh, orang-orang kaya. Itu rata-rata kalau punya anak yang nyusui bukan ibunya, dengan beberapa alasan. Jadi nggak bisa disamakan dengan sekarang. Dan itu menurut titenaninya mereka. Jadi mereka sudah meneliti begitu. Kalau biasanya anak disusui oleh bukan ibunya itu punya beberapa faedah. Yang pertama alasannya yaitu karena mereka takut badannya itu berubah, fisiknya. Jadi kalau perempuan nyusui anak itu fisiknya biasanya berubah. Nah, saya wis tahu punya istri kemudian punya anak nyusui, biasanya tahu. Fisiknya biasanya berubah. Nah, kalau itu perempuan-perempuan yang tokoh-tokoh, orang-orang bangsawan, tidak gelem, tidak mau fisiknya berubah, tidak mau. Jadi badannya si perempuan itu kalau habis nyusoni biasanya berubah. Kemudian yang kedua, kebiasaannya mereka itu kenapa kok disusui oleh bukan ibunya, yaitu biasanya kalau anak disusui oleh bukan ibunya itu cerdas, jadi pinter biasanya, apalagi yang jauh. Nah, apalagi yang jauh, kawin sama menyusui, cari yang bukan keluarga itu biasanya anaknya cerdas, anaknya unggul, fisiknya kuat biasanya, badannya kuat, tidak gampang sakit. Jadi kalau turunannya bedo, nggak ada hubungan kekerabatan, jadi tidak ada hubungan kekeluargaan. Misal kalau
kawin sama si sepupu, si mindoan, enggak, nyari yang jauh, bukan lokasinya yang jauh. Ini secara garis keturunannya yang jauh. Itu biasanya anaknya unggul. Juga menyusui. Kalau yang nyusui itu bukan ibunya, apalagi yang jauh, bukan buliknya, bukan budenya atau misanannya, nyari yang jauh. Secara nasab itu jauh, tidak ada hubungan keluarga. Itu biasanya anaknya unggul. Jadi unggul fisiknya ganteng atau kuat gitu ya, kuat terutama kekuatan. Tidak gampang sakit. Nah, tidak gampang sakit. Kemudian alasan yang ketiga, kok orang-orang Arab ketika itu menyusui bukan ibunya, ditaruh yang menyusui itu orang desa. Jadi orang-orang pelosok-pelosok, gunung-gunung, desa yang terpencil, nyari yang situ. Jadi disusui bukan sama orang kota, sama orang yang desa, pelosok. Daerah Lumbang misalnya ya, atau daerah Cedeki, Bromo, Puspo, ya, pokoknya pelosok-pelosok sudah. Ya, lekok sih kurang alor mana misalnya, pokoknya pelosok betul. Nah, nyari yang pelosok. Kenapa? Untuk menjaga bahasanya. Jadi Mekah ketika itu kan pusat kota, orang-orang haji datang. Orang-orang haji datang dari daerah macam-macam. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Syria. Bahasanya sudah kecampur-campur. Ya, bahasanya sudah kecampur, bukan Arab murni. Jadi Arabnya itu kecampur sama bahasa Arab yang macam-macam. Di bahasa Arab itu ada bahasa Arab fusha resmi, ada bahasa Arab namanya amiyah, itu bahasa Arab pasaran. Itu tidak sesuai sama kaidah bahasa Arab. Orang desa berhubung tidak pernah hubungan sama orang luar, tidak pernah kedatangan pendatang-pendatang turis-turis, nah, akhirnya bahasanya si asli. Kayak sampean misalnya di Bali, misalnya ya di Bali, itu kan banyak orang Bali yang bisa bahasa Inggris. Bahasanya kadang-kadang Bali campur Inggris. Kenapa? Banyak orang pendatang luar dari bawa bahasa luar. Akhirnya kecampuran. Ya, akhirnya kecampuran. Mereka dicari yang nyusui itu orang desa pelosok, supaya anak ini mulai kecil bayi terbiasa pakai bahasa Arab yang fasih, yang resmi. Jadi termasuk itu didikannya mereka. Jadi mulai kecil ngomongnya diajari kata-kata pertamanya itu sama orang yang bahasa Arabnya itu fasih, itu bahasa Arab sing pasaran. Nah, jadi ini sesuai EYD, sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi bahasanya bagus. Ini termasuk juga ini yang bagus sebenarnya. Saya kira Anda kepingin anaknya cilik iso bahasa Inggris. Kalau orang Arab enggak, mulai kecil gimana caranya bisa bahasa Arab yang bagus, yang fasih. Jadi pakai bahasanya sendiri, enggak pakai bahasa orang lain. Terus biarkan walaupun di Mekah ini banyak orang misalnya Syria, enggak perlu bahasa Syria, enggak perlu. Yang penting anak ini bisa bahasa Arab yang fasih. Walaupun di sini banyak orang pendatang dari Mesir, enggak butuh saya dengan bahasa orang Mesir. Yang penting bisa ngomong bahasa Arab yang fasih. Loh, kita seharusnya seperti itu. Terus biarkan walaupun bahasa Inggris, walaupun bahasa Mandarin, walaupun bahasa Perancis, yang penting anak ini bisa bahasa ibunya, bahasa asli. Lek di Pasuruan ya mungkin bahasa Jawa, mungkin ya. Lek lor ya Madura misalnya. Nanti mulai kecil itu diajari bahasa aslinya. Kemudian akhirnya ya, min adatil Arab an yaltamisul maradhi' li mawalidihim fil bawadi. Faja'at niswatun min Bani Sa'ad. Maka ada namanya desa keluarga dari Bani Sa'ad. Nah, ini Bani Sa'ad. Perempuan-perempuan di situ biasanya pekerjaannya atau sambilannya nyusui anak. Nah, bukan pekerjaan sebenarnya. Jadi
mereka yang punya anak, kan susunya ada yang lebih. Ya, air susunya kan asinya ada yang lebih. Nah, daripada nganggur, mereka ngemong anak lain. Jadi orang desa-desa, wong desa-desa itu teko nang kota. Ya, teko nang kota yang baru melahirkan, yang masih punya asi. Ya, sing sik duwe asi. Kan lek wong mari nglairno babaran biasanya kan keluar asinya. Ya, biasanya keluar asinya. Jadi mereka ke kota. Kota nyari ono dah bayi sing baru lahir biar saya asuh. Kalau ada bayi yang baru lahir, biar ikut saya asuh. Wong sekalian, saya juga baru punya anak, sekalian tak asuh juga. Wong makannya juga bareng, wis bayi ngono iku mangane. Ya, wis keseli sekalian. Sorone ngasuh bayinya sekalian. Nanti, nah, misal datang ya dari desa, misalnya teko nang kota Pasuruan, ono ta bayi sing iso dimong. Oh ya diambil. Loh, orang tuanya si bayi kan mesti mikir, anakku dibawa sama iki. Terus nanti makannya gimana? Terus nanti nutrisinya, ya buah-buahnya gimana? Mesti ngirimi uang. Iki lho Bu, ya gantinya nyusoni anak saya atau buat belanja ditambahi uangnya. Ya, uangnya ditambah. Lah ini yang diharapkan sama orang desa ini. Makanya nyari yang bapak isugi. Nah, lek bapak isugi, insya Allah kirimane yo akeh. Nah, itu biasa itu ya, masih apa maneng ya, ngerumat ngono ngerumat atau mondokno misalnya. Lek anake wong sugih kirimane akeh. Lah iki lek bapake wong sugih, insya Allah aku oleh kiriman akeh. Makanya dia itu rebutan. Rombongan waktu itu. Nah, dikatakan sama Ahlus Sirah ketika itu rombongan. Sak desa sing baru melahirkan semuanya rombongan. Datangnya bareng. Janjian rombongan ke Mekah. Kebetulan kendaraannya Halimah. Ya, kendaraannya Halimah. Jadi Halimah itu Halimah As-Sa'diyah. Itu dari Bani Sa'ad yang nyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memang Allah sudah menetapkan yang pantas untuk nyusui Nabi itu ini keputusannya Allah, wis takdirnya Allah itu. Caranya Allah macam-macam buatnya. Caranya macam-macam. Makanya kan ketika Nabi itu yatim rebutan. Sing mau ngerawat Nabi itu rebutan. Apa tiba itu? Qalatit tuyuru nahnu aula ya bihim apa nahnu nakfuluhu ya qalatil wuhushu, hewan-hewan buas semuanya juga mengatakan ya. Kemudian qalatit tuyuru, burung-burung itu mengatakan naghtani muhimmatahul azimah, kami yang akan merawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala di tempat itu ya mala'is kunu ya fa innallaha qad thabata fi hikmatihil qadimah bi anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yakunu radian li halimatil halimah. Kanunya tiba tadi ya hah nah iku sak marine anu iki ya sak marine makom iku jarang ana sing maca. Itu tiba itu bagus itu qalatit tuyuru nahnu ya kan. Burung-burung itu rebutan, kami yang akan ngerumat Nabi. Hewan-hewan buas itu rebutan. Ketika tahu Rasulullah SAW bapaknya meninggal, lahir dalam keadaan yatim, itu rebutan. Aku aja ngomong. Ya, akhirnya apa? Ya malaiskunu wahai alam semesta, tenang kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya yang pantas untuk ngasuh Rasulullah SAW adalah Halimah. Halimah ketika itu rombongan naik kendaraan himar keledai. Nah, himar itu keledai. Numpak keledai. Keledainya Halimah itu ada yang bilang keledai, ada yang bilang onta. Atau hasil kendaraannya. Kendaraannya Halimah itu
Waktu itu kecil, ontanya itu anggap onta wes ya. Ontanya itu kecil sakit-sakitan. Disalep sampai rombongan sini nih. Di rombongan iring-iringan ontanya si Halimah ini onta yang kecil, jalannya lambat. Akhirnya telat. Tutup Mekah telat. Konco-konco nih wis untuk diisi di Mekah. Rebutan nyari yang orang tuanya kaya. Oh iki ya, apa ngarep kirimane ya. Wis rebutan oleh kabeh. Entek. Nabi sallallahu alaihi wasallam ndak ada yang mau, yatim. Kenapa? Yatim sing ngingoni sapa? Ibunya janda, enggak mungkin. Gak oleh kiriman iki. Wong awak iki wis wong desa melarat. Ya, kita ini orang desa melarat kepingin oleh bantuan kok malah mau ngingoni anak yatim, enggak ada yang mau. Ya, ketepaan terakhir Halimah datang. Ya, tanya, ada ndak anak bayi yang bisa kami asuh? Ada ndak di sini sisanya orang-orang Quraisy? Oh, ndak ada. Habis semua diambil teman-teman sampean. Sampean tekoni telat. Iya, ontaku iki apa? Melakoni ketemu pelan-pelan. Ada ini satu anak yatim. Mana? Dibawa ke Aminah, diterno. Kata Aminah, wahai Halimah, ini anak yatim loh ya. Tak omongin dhisik nek ngarep sampean tidak cege. Ya, tidak sampean berharap tinggi. Ini anak yatim loh ini. Kalau yatim sampean jangan ngarepkan kiriman uang. Ini anak yatim. Iya wis, insyaallah wis. Di Maulid Syaraful Anam itu la Allah bi barakatihi yarzuqna, barangkali dengan berkatnya dia Allah memberikan rezeki kepada aku. Ketika dibawa, lihat Rasulullah ketika itu pakai selimut warna hijau. Nah, disebutkan di sirah pakai selimut warna hijau. Ketika pertama ngelihat Rasulullah langsung senang Halimah. Nah, ya bang lihat Rasulullah. Nah, lihat Nabi SAW siapa yang tidak senang? Begitu melihat Rasulullah SAW langsung senang Halimah. Kepingin dibawa. Cuman Halimah mikir, memang istri yang solihah Halimah ini. Nggak egois, mentang-mentang seneng sama bayi ini kemudian dibawa. Ini bayi tak bawa yatim, nggak ada yang ngingoni. Suami saya mau apa enggak? Jadi dia nggak berani ngasih keputusan, tanya sih, tak musyawarah sama suami saya dulu. Nah, jadi walaupun ini dalam urusan kebaikan, masih sampean sodako misalnya, ya, atau kita mau bantu orang. Ketika itu bukan harta kita, ketika itu keputusannya berkaitan sama suami, tidak boleh langsung mutusi. Istri yang baik tanya dulu sama suaminya, ya apa setuju ndak? Ya, nggak mentang-mentang, oh iki bayi lucu, us babana masih yatim, aku sing ngoni. Lah suaminya mau apa ndak? Nah, Halimah istri yang solihah tahu, ya betul saya senang sama ini anak. Insya Allah bawa barokah ini anak. Cuman suami saya gimana? Ini anak yatim. Akhirnya datang ke suaminya, kayak suamiku, ini ada bayi tinggal satu, yatim, tidak punya bapak. Ya apa, mau tak diasuh? Ya wis, coba, mana tunjukkan aku. Dibawa suaminya Halimah, namanya Abu Kabsyah. Datang ketika melihat Rasulullah SAW, ya langsung ngomong ke Halimah. Waihak, ya celaka kamu wahai Halimah. Bayi seperti ini tidak mau kamu bawa. Senang juga sama Rasulullah SAW. Ya apa kan nih ngamane ngono ya? Ya apa kan nih bayi kok gini lucu nih ndak kelemahan gowo ndak apa-apa. Ya, bawa sudah walaupun niatnya enggak ada masalah. La Allah bi barakatihi yarzuqna. Barangkali dengan berkatnya ini anak Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan khawatir, jangan bingung rezeki. Jangan bingung ini anak yatim enggak ada yang ngasih kiriman. Insya Allah berkatnya ini anak kita dapat rezeki. Langsung dibawa pulang Rasulullah SAW. Disebutkan sama ulama siyar, ulama sirah, ontanya Halimah itu kan berangkat ke Mekah kan, apa? Ke Demak. Ya, ketika pulang bawa Rasulullah, unta-unta teman-temannya disalib kabeh. Jadi berangkatnya itu telat, berangkat tutup telat. Ketika pulang, ya yang dibawa di atas unta Rasulullah. Ya, penumpangnya beda, berangkat penumpangnya Halimah, pulang yang dibawa penumpangnya Rasulullah SAW, ya beda, ya gasnya beda, langsung onta yang asalnya jalannya lambat nyalep onta-onta yang lainnya, sampai konco-konco ini kaget, ya. Ngombe vitamin apa iki unta iki Mekah iki,
Ya, ngombe pertama turbo aku banter temen ini. Wong asalnya berangkat ini telat sampai kentean, kok pulang bisa nyalep ini. Kok bisa kamu ini onta kamu? Tidak tahu. Ya, sampai nyalep onta-onta yang lainnya ke rumahnya. Halimah ini miskin, ya orang desa miskin, tidak punya apa-apa. Begitu kata Halimah, begitu kedatangan Rasulullah SAW, itu rezekinya rumahnya Halimah ditambahi. Ya pasti, yang ditamunya rumahnya Halimah Rasulullah SAW. Yang mana laulahu, seandainya bukan karena Rasulullah SAW, nggak ada makhluk, nggak ada alam semesta ini. Tinggal di rumahnya Halimah. Dan Halimah sadar itu. Ya, dan Halimah sadar dengan itu. Jadi ketika Rasulullah itu ada di rumahnya, rezekinya barokah. Ya, rezekinya walaupun tidak nambah itu barokah. Bahkan kambingnya Halimah itu susunya banter. Yang awalnya susunya sedikit, ketekan Rasulullah di rumah itu, susunya keluarnya hasilnya banter. Mungkin biasanya 10 liter, ketekan Rasulullah iso 15 liter, 20 liter hasilnya. Ya, jadi itu barokahnya Rasulullah SAW. Dan kalau makan, kalau ada Rasulullah cukup. Nah, jadi kalau makan misalnya Rasulullah pas main, kan sampai umur usia 4 tahun Rasulullah, 2 tahun mungkin melaku-melaku, ya, dolenan dengan Rasulullah. Keluarganya makan begitu. Lek tidak ada Rasulullah, makanan sak talam misalnya gak cukup. Dibuat keluarganya orang 5 itu gak cukup. Tapi kalau ada Rasulullah lebih-lebih, sama sak talam. Tambah orang 1 tambahan. Jadi misalnya makanannya sak talam ini. Ya, kalau Rasulullah nggak datang keluar misalnya 5 orang nggak cukup makan. Tapi kalau kedatangan Rasulullah SAW, ya makan di situ. Walaupun 6 orang lebih-lebih makanan. Sampai akhirnya bapaknya, suaminya si Halimah, lek kate mangan si entenono. Ya, Muhammad celuk sih. Ya. Akhukum Quraisy, saudara kamu yang orang Quraisy itu panggilin dulu, suruh makan dulu. Lek gak cukup iki. Ya, iki makanan ini enggak cukup, jelas sudah. Panggilin. Akhukum Quraisy suruh makan di sini bareng baru. Jangan makan dulu. Ya, jangan makan dulu. Dan diistimewakan Rasulullah SAW. Dicintai betul. Ya, dicintai betul sama Halimah dan keluarganya. Nah, dan itu Rasulullah SAW selama 4 tahun disusui oleh Halimah. Li Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. La ilaha illallah. Wa darratil barakatu ala ahli dalikal bait alladzina arda'uhu mudda wujudi bainahum. Dan rumah itu diberkahi selama mereka menyusui Rasulullah SAW dan mendidik Rasulullah ada di situ. Jadi ketika ada tinggal di rumahnya Halimah itu berkah banyak sekali. Nah, berkah banyak sekali. Sampai akhirnya kemudian dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran yang pertama apa? Yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW itu keberadaannya membawa barokah. Kalau kita ingin barokah rezeki, barokah hidupnya, barokah dalam segala hal, maka hadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Jadi sampai yang kepingin barokah apa ya, barokah ilmunya, barokah rezekinya, barokah anak-anaknya, hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Ya, gimana caranya menghadirkan Rasulullah? Rasulullah tidak ada. Cara menghadirkan Rasulullah SAW, ya ikuti sunnahnya Nabi SAW. Ya, kalau kepingin rumahnya barokah, ya ikuti gimana rumahnya Rasulullah SAW. Gimana cara Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya misalnya. Kalau kepingin rezekinya barokah, ya diikuti gimana caranya Rasulullah SAW dalam berbuat, dalam muamalah rezekinya Nabi SAW. Nah, itu yang harus kita istihdharkan, menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Halimah ini masuk Islam. Ya, sampai akhir Halimah ini akhirnya masuk Islam. Dan Rasulullah menghormati Halimah.
Ya, dihormati. Bahkan ketika datang Halimah ini dihormati, dikasih hadiah, didudukkan di sebelah Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan Islam. Sampai akhirnya kemudian dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya karena kejadian dibelah dadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita kan tahunya kan Rasulullah dibelah itu berapa kali? Sekali waktu mau Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah SAW dibelah itu ada riwayat 3 kali. Yang pertama ketika usia ini 2 tahun atau 4 tahun. Ya, ketika usia 4 tahun. Yang kedua ketika akan menerima wahyu di Gua Hira. Ketika di Gua Hira itu dadanya Rasulullah SAW dibelah. Yang ketiga yaitu ketika akan Isra Mi'raj. Jadi kejadian dibelahnya dadanya Rasulullah itu berapa kali? 3 kali. Ada riwayat malah 4 kali. Nah, ada riwayat malah 4 kali. Nah, ketika itu dikatakan di sini wa hasala lahu wa huwa bainahum haditsah muhimmah. Ada kejadian yang penting yaitu syaqqu sadrihi, dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhraju haddi syaitan, dan mengeluarkan bagian daripada setan. Nah, ada bagian setan daripada hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti atine Nabi lak rusuh? Bukan. Berarti isine hati Nabi ono setan ya, bukan seperti itu. Ya. Kenapa kok dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah? Begini. Jadi Rasulullah dikatakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasulullah itu diutus rahmat bagi seluruh setan itu masuk alam apa enggak? Masuk. Selain Allah itu makhluk alam. Jin, manusia, jerangkong, gondoruwo, itu kabeh alam semuanya itu. Apa maneh sundel bolong, pocong, iku kabeh iku alam kabeh. Apa maneh bebek gombel wis ya. Itu pokok wa ikhwani ya wa ala alihi washabi ajmain. Itu semuanya bagian daripada alam. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin, dapat bagian rahmatnya Rasulullah. Jadi setan itu memang asalnya sebelum kejadian ini oleh bagian rahmatnya Allah. Dapat bagian rahmatnya Rasulullah. Setan tadi itu ikut dapat bagian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dikeluarkan bagian daripada setan itu hatinya Nabi. Jadi kok di hati? Begini. Jadi ketika Rasulullah kelihatan misalnya ada kucing, seakan ya kucing ini. Rahmat sama kucing. Ketika kelihatan misalnya kambing, kasihan kambing ini. Kelihatan burung, kasihan burung ini. Ya, rahmat sama burung. Kelihatan pohon misalnya, kasihan sama pohon ini. Sama keledai, bagaimana Rasulullah SAW ada menjangan kijang. Ya, kijang kasihan, kijang ini mau nyusui. Siapa mau nyusui anaknya? Rasulullah SAW kasihan sama ini. Semua Rasulullah rahmat. Apalagi sama umatnya kita. Semuanya rahmat. Loh, bagian setan ini diambil. Jangan sampai Rasulullah kelihatan setan, seakan setan ini. Ya. Seakan nih, iblis ini seakan, ifrit ini seakan. Jangan sampai Rasulullah seakan sama iblis sama setan. Akhirnya bagian daripada setan di hatinya Rasulullah SAW diambil. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat itu ketika itu membelah dadanya Rasulullah SAW mengeluarkan kotoran, bukan. Yang disucikan dari hatinya Rasulullah SAW itu bukan kotoran, bukan. Tapi apa? Zaduhu tuhran ala tuhri. Suci tambahi suci. Gimana gambarnya? Ibaratnya gelas ini. Gelas sudah bersih atau karpet misalnya. Ya, karpet ini bersih, hambal ini bersih. Tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada beleduk sama sekali. Tapi masih diumbah. Kenapa? Ditambahi pewangi. Disemprot sama pengharum, ditambahi ini ya, tambah diplastiki. Biar tambah apa? Tambah bersih. Bukan berarti dicuci hambal atau karpet ini karena kotor, bukan. Bukan berarti ini karpet ini dicuci karena kena najis, bukan. Tapi apa? Zaduhu tuhron ala tuhri. Wis bersih, tambahi suci lagi, tambahi minyak wangi, tambahi pengharum lagi.
Sama seperti itu hatinya Rasulullah SAW. Bukan hatinya Nabi itu kotor, bukan. Hasya wa kalla, nggak mungkin. Bukan hatinya Rasulullah itu penuh dengan setan, bukan. Tapi hatinya Rasulullah sudah bersih, tambahi bersih lagi, tambahi bersih bersih lagi. Disebutkan di situ ketika Rasulullah lagi main-main sama saudara-saudaranya, saudara susunya. Nah, ketika Rasulullah lagi main sama saudara susunya, kemudian irja'ahu rajulan, datang dua orang. Wajahnya tampan, bersinar, kemudian Rasulullah dibawa, diambil, kemudian dibelah dadanya Rasulullah SAW. Nah, dibelah dadanya Nabi SAW dan saudara-saudaranya kelihatan semuanya. Jadi saudara-saudara susunya Nabi itu semuanya anak-anaknya Halimah, anak kandungnya Halimah itu kelihatan. Dilihat dibedah, dioperasi gitu. Dadanya Rasulullah dibedah. Ya, kemudian apa? Fantolaqal sibyanu haraba. Anak-anak kecil semuanya lali. Ya, takut, Bu. Ono apa iki ya? Kok dioperasi ngene. Dibelah dadanya ini. Wa waqafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegar, enggak takut. Dimulai cilik Nabi itu kan kendel. Gak ono Nabi lecek iku Nabi wedi gak ono gak dadi Nabi. Ya, Nabi takut perang misalnya, gak jadi Nabi. Nabi itu harus kendel, mulai kecil. Kelihatan seperti itu Nabi sallallahu enggak takut dan gak nangis dan sadar Rasulullah. Gak ada dokter anestesis. Gak ada di bius. Dalam keadaan sadar Rasulullah SAW ketika itu dibelah. Akhirnya sing anak kecil ini lari semuanya. Melayu teko nang Halimah. Ngomong ke Halimah, "Halimah, ya akhi Quraisy, saudaraku yang orang Quraisy Muhammad itu mati." Dipikir dodone disuwek mati. Ya, mana ada orang dadanya dibelah seperti itu kemudian masih hidup. Ini dadanya disobek seperti itu, hatinya dikeluarkan, ya mati, dibunuh katanya. Dengar Rasulullah SAW dibunuh seperti itu, langsung jingkat aja orang ini, langsung meloncat itu Halimah itu dari tempat duduknya, langsung bangun bingung, mati katanya dia. Nah, ini anak kecintaan meninggal, langsung lari didatangi itu Rasulullah SAW. Ternyata ketika sampai tempatnya Nabi SAW diem, ndak nangis, ndak apa, cuman ketenggengan, kaget tapi. Ya, shock tapi Nabi kaget. Ini apa ini yang barusan didapati? Ya, kok moro-moro ada dua orang, nggak tahu kalau malaikat. Ya, ada dua orang datang kemudian dada saya dibelah. Ditanya langsung dipeluk. Fadhammathu ila sadriha. Langsung Nabi SAW diambil, dipeluk di dadanya Halimah. Dirangkul, didekap sama Halimah. Kemudian tanya, "Kenapa kamu? Apa yang menimpa kamu? Ma asabaka? Apa yang menimpa kamu?" Rasulullah SAW dengan jelas cerita, ada dua orang datang kepada aku, kemudian dadaku dibelah. Duh, bener berarti. Ceritanya anak-anakku yang lain ini bener berarti. Katanya Muhammad disobek-sobek, dibunuh itu bener berarti. Terus gimana? Dadaku dikeluarkan, kemudian dijelaskan. Artinya Rasulullah SAW tidak tidur ketika itu, sadar Rasulullah SAW. Kemudian hatiku dikeluarkan, disucikan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Takut si Halimah ini bukan anak biasa ini berarti. Ya, ini anak istimewa ini. Ya. Ini bukan orang biasa ini. Saya nggak sanggup sudah. Kalau saya harus ngasuh anak seperti ini takut saya. Takutnya saya sembrono, takut saya teledor, akhirnya bahaya ini anak saya yang dosa. Ini anak dibelah dadanya dan dia sadar nggak takut sama sekali. Ini berarti bukan orang biasa ini. Makanya kata Bali Habsyi di Maulid, faraddathu ila ummihi wa hiya ghairu sakhiyatin bi firaqih walakin lima qama ma'aha min husnil qalbi alaihi wa isfaqih wa huwa bihamdillahi fi hisnin mani'in wa maqamin karim. Faraddathu ila ummihi, dibalik nang ibuke. Wis, Bu, Ibu Aminah angkat tangan saya. Ya, saya give up sudah, angkat tangan. Mohon maaf. Tidak mampu saya sudah untuk ngasuhi, takut saya. Wahya ghairu sakhiyatin bi firaqi. Aslinya artinya Halimah tidak ingin pisah sama Rasulullah. Siapa yang mau pisah sama Rasulullah? Siapa yang mau berpisah dengan Nabi SAW? Tidak ada. Sahabat itu sampai nangis, di antara mereka ada yang sampai buta karena ditinggal sama Nabi SAW.
Nah, ini Halimah mulai kecil ngingu Rasulullah, merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian harus mengembalikan. Wahia ghairu sakhiyatin bi firaqi. Aslinya enggak kepingin. Tapi apa? Walakin lima qama ma'aha min husnil qalbi. Takut saya ini. Kenapa? Halimah enggak tahu. Wa huwa bihamdillahi fi hisnin. Padahal Rasulullah itu sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak tahu. Enggak mungkin Rasulullah akan celaka, enggak mungkin. Enggak mungkin Rasulullah akan diapa-apakan, enggak mungkin. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu hai Muhammad daripada manusia yang lain, enggak mungkin. Cuman Halimahnya yang takut. Dikembalikan akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi lebih daripada sekali, dan itu bukan mengeluarkan bagian setan atau kotoran daripada hati Nabi, tapi walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, nambahi barang suci di atas barang yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang meninggalnya As-Sayyidah Aminah dan kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya dan dilanjutkan oleh Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab.